Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Strategi Dividen Tahun 2025. Gunakan 7 pola ini agar profit lebih optimal. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas topik menarik yang mungkin belum pernah kamu tonton. Topik ini mungkin akan booming di tahun 2025, tapi menurut saya, waktu yang paling tepat untuk membahas adalah akhir tahun 2024. Topik yang dimaksud adalah perihal dividen tahun 2025. Saya mau sedikit sharing tentang proyeksi dividen di tahun depan. Saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan untuk dibeli apabila mengincar dividen. Dan jika sudah tahu sahamnya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk membeli. Semoga dengan video ini di tahun depan, perolehan dividen kamu jadi lebih maksimal. Ditambah lagi, siapa tahu kamu bisa dapat double, yaitu capital gain dan dividen. Untuk itu, kamu perlu memaksimalkan posisi entry agar hasil bisa maksimal. Tanpa basa-basi lagi, mari simak video ini. Selain itu, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Poin pertama, kenapa dividen menarik? Jawaban saya sederhana. Karena dividen itu uang gratis yang diberikan oleh perusahaan. Siapa di sini yang tidak mau uang gratis? Tentu semua mau kan? Nah, dividen ini menarik karena merupakan uang gratis yang diperoleh tanpa susah payah. Hanya perlu beli sahamnya dan otomatis dividen akan masuk di rekening sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan catatan, perusahaan memutuskan untuk bagi dividen. Kalau capital gain butuh skill analisa, dividen tidak butuh skill apapun. Karena yang dibutuhkan adalah uang untuk beli saham. Selama ada uang untuk beli saham dan perusahaan bagi dividen, kamu akan terima dividen sesuai dengan periode yang ditetapkan. Lalu bagaimana caranya mencari saham dividen yang menarik? Setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu jadikan referensi. Mari kita bahas secara sekilas. Pertama, cari saham yang konsisten bagi dividen 10 tahun terakhir. Poin utama yang harus dilihat adalah memastikan saham itu konsisten bagi dividen setidaknya 10 tahun terakhir. Tujuan awalnya untuk meyakini bahwa di tahun depan emiten ini akan tetap bagi dividen. Karena yang kita incar adalah dividen, jadi akan menjadi sangat disayangkan jika ternyata sudah beli sahamnya tapi ternyata tidak bagi dividen. Dan jika hal itu terjadi, berarti kamu mengalami opportunity loss, yang mana sebenarnya sudah bisa memperoleh uang gratis di tahun depan, tapi ternyata hal itu tidak diperoleh. Salah satu tolak ukur yang bisa dilihat untuk menilai konsistensi perusahaan dalam membagi dividen adalah tahun 2021. Dividen biasanya dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Artinya, dividen untuk kinerja tahun 2020 biasanya dibagi tahun 2021. Kamu tentu tahu bahwa tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan kinerjanya menurun. Nah, untuk melihat komitmen perusahaan dalam membagi dividen, kita bisa melihat saat kinerjanya turun. Apakah mereka tetap komitmen bagi dividen atau tidak pada saat terjadi krisis ekonomi? Karena jika perusahaan itu sudah berkomitmen, seharusnya meski kinerjanya turun, mereka tetap bagi dividen, meski nominal dividennya cenderung lebih kecil. Ingat, ini hanya berlaku bagi perusahaan yang konsisten cetak laba, dan tidak berlaku bagi perusahaan yang laba ruginya fluktuatif, di mana kadang laba, tapi kadang juga rugi. Kedua, pilih yang dividen payout rasionya stabil. Setelah dapat list saham yang konsisten bagi dividen selama 10 tahun, langkah berikutnya adalah mencari saham yang dividen payout rasionya stabil. Tujuannya apa? Agar proyeksi dividen yang dibuat menjadi lebih akurat. Kamu tentu lebih yakin perusahaan yang konsisten bagi dividen payout rasio 50% dibandingkan yang kadang bagi payout rasio 20% tapi kadang 70%. Karena jika konsisten bagi dividen payout rasionya 50%, berarti kemungkinan di tahun depan mereka juga akan bagi dividen dengan persentase yang serupa. Jadi, kamu bisa lebih mudah melakukan proyeksi dari laba yang diperoleh di tahun 2024. Bagi kamu yang belum tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai, dan payout rasio itu merupakan berapa persen laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sedangkan sisanya akan dijadikan laba ditahan atau retained earnings untuk menambah modal. Contoh, misalnya perusahaan memperoleh laba 1 triliun di tahun 2024. Dari RUPS, perusahaan memutuskan bagi dividen dengan payout rasio 60%. Artinya 600 miliar akan dibagi kepada pemegang saham dan 400 juta akan dijadikan laba ditahan untuk menambah modal. Selanjutnya, kamu hanya perlu membagi angka 600 miliar itu dengan lembar saham beredar untuk tahu berapa nominal dividen per lembarnya.
Sebagai koreksi, ini bukan 400 juta tapi 400 miliar rupiah. Ketiga, cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Jika sudah ditemukan saham yang dividen payout rasionya stabil, barulah kamu bisa melanjutkan ke langkah ini. Apabila payout rasionya stabil, saat perusahaan mencetak laba yang lebih besar di tahun 2024, berarti secara logika dividennya juga seharusnya akan lebih besar. Itulah alasannya kenapa sebaiknya cari saham yang labanya naik di tahun 2024. Saat video ini dibuat, mungkin laporan keuangan paling update masih Q2 2024. Artinya, kamu perlu membuat proyeksi terkait laba hingga akhir tahun. Caranya mudah, kalikan 2 saja dari laba Q2 2024. Misal, laba hingga Q2 ini adalah 1 triliun. Berarti proyeksi laba hingga akhir Desember tahun ini adalah 2 triliun. Tentu saja ini masih proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Karena kita hanya membuat proyeksi laba Juli ke Desember dengan asumsi sama seperti laba Januari ke Juni. Tapi setidaknya dengan cara ini, kamu punya gambaran tentang kinerja perusahaan hingga akhir tahun. Sekarang, jika sudah memperoleh proyeksi laba, kamu jadi bisa memperkirakan potensi dividennya. Misal, payout rasionya konsisten di angka 60%, berarti perkiraan total dividen sekitar 1,2 miliar. Angka ini menjadi lebih besar jika terjadi kenaikan laba dibandingkan tahun 2023. Misal, laba tahun 2023 hanya 1,5 triliun dan diproyeksikan laba tahun 2024 menjadi 2 triliun. Dengan payout rasio dividen yang sama, berarti dividen yang dibagi di tahun 2024 seharusnya menjadi lebih besar dibandingkan tahun 2023. Ingat, dividen biasa dibagi 1 tahun setelah tutup buku. Keempat, analisa saham yang dividen yield-nya menarik. Setelah kamu memperoleh nama saham yang konsisten bagi dividen, angka proyeksi laba dan dividen payout ratio, barulah kamu menghitung persentase dividen yield. Tentunya semakin besar dividen yield akan semakin menarik karena dividen yield itu seperti bunga deposito dan obligasi. Besarnya dividen yield bergantung pada di harga berapa kamu beli saham itu dan jumlah dividen per share-nya. Jadi selain mencari saham yang dividen per share-nya kemungkinan naik dibandingkan tahun sebelumnya, kamu juga harus pastikan harga beli itu masih masuk akal dan belum terlalu mahal. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melihat harga beli kamu masuk akal, mahal, atau murah. Bisa dengan valuasi seperti PER dan PBV, dengan melihat angka PER dan PBV, apakah di bawah rata-rata, biasa saja, atau bahkan di atas. Bisa juga dengan langsung melihat histori harga sahamnya, apakah harga beli kamu itu di bawah rata-rata harga, biasa saja, atau di atas. Kamu juga bisa membandingkan dengan persentase dividen yield tahun-tahun sebelumnya. Misal, jika biasanya saham itu bagi dividen dengan yield 3% dan saat ini kamu berpotensi terima dividen 6%, berarti harga beli kamu cukup menarik karena bisa peroleh yield yang 1 kali lipat lebih besar dari yield pada umumnya. Saya pribadi berharap jumlah dividen yield minimal 5%. Dengan mempertimbangkan bunga obligasi dan pasar uang, rasanya jika dividen minimal 5%, angka itu mulai menarik. Apabila dividen yield-nya di bawah 5%, mungkin saya tidak tertarik. Tapi apabila dividen yield-nya di atas 5%, saya juga tidak menolak karena itu seperti bonus tambahan. Kamu harus ingat menentukan angka dividen yield yang menarik bagi kamu. Karena ingat, biasanya setelah cum date, harga saham akan cenderung turun dan kamu berpotensi mengalami floating loss. Apabila yield dividen tidak menarik, kan jadi sayang jika harus mengalami floating loss lagi. Tapi apabila kamu peroleh yield yang bagus, meski portofolio floating loss untuk sementara waktu, nilai dividen itu bisa dianggap sebagai uang tunggu. Berbicara tentang potensi floating loss setelah cum date, saya punya 2 tips yang bisa kamu lakukan agar memperkecil potensi penurunan harga saat ex-date. Yang pertama, atau poin kelima dari pembahasan ini, lihat saham yang harganya lagi koreksi. Untuk memperkecil terjadinya floating loss saat ex-date dividen, tentu kita harus membeli saham pada harga yang lebih rendah dari biasanya. Nah, salah satu trik yang bisa dilakukan adalah membeli saham yang harganya lagi koreksi dalam. Semakin besar harga sahamnya koreksi, berarti seharusnya potensi penurunan saat ex-date akan menjadi lebih kecil karena penurunannya sudah terbatas. Tapi ingat, kamu harus yakini bahwa saham tersebut memang bagus dan koreksi yang terjadi hanya bersifat sementara. Karena apabila tidak, maka strategi membeli saham yang sedang turun akan malah membuat potensi risiko jadi lebih besar. Penurunan harga saham tentu memiliki 2 arti. Apakah harga turun karena memang koreksi saja, ataukah harga turun karena sudah sewajarnya dia turun? Strategi pertama ini sebenarnya cukup beresiko jika kamu tidak terlalu yakin dengan saham tersebut, karena potensi resikonya bisa dikatakan lebih besar.
Tapi, apabila kamu sudah yakin dan percaya bahwa ke depan harganya akan kembali naik lagi, strategi ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Karena selain kamu dapat harga yang rendah, potensi yield jadi lebih besar. Dan ada juga potensi capital gain jika nantinya harga saham kembali naik. Artinya, kamu tidak hanya meminimalisir potensi floating loss saat ex-date dividen, tapi di sisi lain, kamu juga membuka peluang untuk memperoleh capital gain. Sebagai informasi, tidak semua saham bisa terapkan strategi ini, karena tidak semua saham bagus harganya sedang turun signifikan. Selain itu, tidak semua saham bagus yang harganya sedang turun menawarkan dividen yield yang menarik dan potensi laba yang tumbuh. Kamu harus berusaha mencari saham apa yang dimaksud dan tetap mempertimbangkan potensi resiko terburuk yang bisa terjadi. Karena ingat, meski kamu sudah yakin 100%, tapi pastikan kamu tetap berpikir realistis dan mengiyakan bahwa tetap saja ada kemungkinan harganya turun lebih dalam dan bukan malah naik. Keenam, beli saham sebelum ada pengumuman dividen. Jika cara sebelumnya sulit kamu terapkan karena tidak memperoleh saham bagus yang harganya sedang turun signifikan, kamu bisa gunakan cara lain, yaitu beli saham sebelum pengumuman dividen. Cara ini akan efektif jika kamu sudah yakin bahwa di tahun depan dividen yang dibagikan akan menarik dan mungkin jauh lebih menarik dibandingkan tahun 2024. Dengan cara ini sebenarnya kamu sudah start duluan dibanding mereka yang baru mulai bergerak membeli saham saat mengetahui jumlah pasti dividen di tahun depan. Inilah tujuan utama saya buat video ini, agar kamu mulai mengatur strategi untuk memanfaatkan penurunan harga di tahun 2024 untuk memperoleh dividen yang maksimal di tahun depan. Jadi, kita tidak tunggu tahun depan untuk memanfaatkan dividen, tapi bisa mulai dari tahun ini. Karena secara umum, apabila dividen tahun depan menarik, seharusnya saat pengumuman dividen, harga saham akan cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, saya mau ingatkan bahwa satu hal kepada kamu juga, yaitu sisi sebaliknya. Apabila ternyata di tahun depan kebijakan dividen tidak sesuai ekspektasi, maka ada kemungkinan harga sahamnya akan terjun bebas. Jadi, apabila kamu mau start duluan, kamu juga harus siap dengan potensi profit dan resikonya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan pengalaman pribadi dalam 2 tahun terakhir. Saya pernah membeli 2 saham sebelum pengumuman dividen. Saham pertama sesuai harapan, di mana tahun berikutnya jumlah dividen per share naik, dividen yield jadi lebih besar, dan kebijakan dividen sesuai skenario yang diproyeksikan. Hasilnya, harga saham naik signifikan, bahkan saat ex-date, harga sahamnya hanya turun sebentar kemudian naik lagi. Kesimpulannya, selain dapat dividen dengan yield yang menarik, saya juga dapat capital gain yang lumayan. Bahagia kan dapat dividen dan capital gain di saat yang bersamaan. Di sisi lain, saya juga punya pengalaman yang bertolak belakang. Seperti sebelumnya, saya beli saham sebelum pengumuman dividen dengan harapan nominal dividennya menarik di tahun depan. Sayangnya, ternyata dividen yang dibagi tidak semenarik yang diproyeksikan. Sebenarnya secara yield masih cukup oke, karena berada pada persentase di atas 7%. Tapi memang, jika dibandingkan dengan kinerja setahun yang mencetak kenaikan laba signifikan, yield tersebut rasanya kurang menarik bagi pemegang saham. Apa yang terjadi? Saat pengumuman dividen, harga sahamnya turun signifikan. Bahkan beberapa waktu sebelum itu, harga saham sudah turun drastis. Dan hal itu terus berlangsung hingga berbulan-bulan, sehingga harga saham perusahaan itu menjadi sangat rendah. Bisa kamu bayangkan, yang sebelumnya harga saham sudah rendah, menjadi lebih rendah lagi, karena kebijakan dividen yang dibawa ekspektasi. Memang sih sebenarnya penurunan harga saham itu sudah tidak masuk akal dan menjadi sangat murah. Hal itu terbukti di mana pada tahun 2024 ini, harga sahamnya sudah terbang lagi, bahkan naik signifikan hampir menyentuh 50% setahun. Tapi apabila kamu mengalami kejadian saat harga saham turun terus, hampir setiap hari, mungkin kamu akan terus kepikiran jika mentalmu tidak siap. Jadi sebelum kamu melakukan strategi ini, pertimbangkan lagi potensi profit dan risiko yang siap dihadapi. Karena ingat, tidak semua strategi selalu profit, jadi antisipasi juga kemungkinan risikonya. Semoga pembahasan di video ini bisa bermanfaat. Dan sebagai informasi, ada poin terakhir. Apabila kamu mau belajar lebih detail tentang dividen, mungkin video berikut ini bisa membantu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kalau kamu mau kejar passive income dividen setiap bulan atau tahun dengan nominal yang besar, jangan kejar dividen saat ini, tapi kejarlah dividen di masa depan. Saya sudah sering mengatakan bahwa dividen saat ini mungkin terlihat receh, tapi di masa depan bisa saja jadi besar, asalkan pemilihan sahamnya tepat. Jadi, yang kamu fokuskan bukan kejar dividen sekarang, tapi kumpulkan lembar saham sebanyak mungkin.
pada harga rata-rata yang paling masuk akal, supaya nanti di masa depan, entah 5-10 tahun ke depan, dividen yang diterima jadi besar. Kamu fokus dulu di kolom asumsi growth, dividen masa depan, dan lembar saham yang dibutuhkan. Semakin besar asumsi growth yang digunakan, akan membuat dividen masa depan menjadi semakin besar. Dan itu artinya, lembar saham yang dibutuhkan jadi lebih sedikit. Kamu bisa lihat di sini, untuk saham ITMG dan ADRO, asumsi growth yang digunakan adalah 0%, karena di tahun 2023 labanya tidak tumbuh. Sedangkan untuk saham BNGA, BMRI, dan BBRI digunakan growth asumsi 15%, karena labanya naik signifikan. Ingat, dividen berasal dari laba. Semakin besar laba, semakin besar dividen. Begitu juga sebaliknya. Kamu bisa lihat di sini, untuk ITMG membutuhkan 13.222 lembar saham atau dengan modal setara 357 juta. ADRO 597 juta, BNGA 1,5 M, BMRI 2,5 M, dan BBRI 2 M. Tentu saja ini berdasarkan asumsi growth yang kita gunakan dan proyeksi dividen di masa depan. Orang yang menggunakan asumsi growth 5% tentu harus mengumpulkan lembar saham yang lebih banyak dibanding mereka yang gunakan growth 15%. Artinya, modal yang mereka butuhkan juga akan mengikuti. Nah, masalahnya, ini kan hanya asumsi growth dan bukan realita. Ya benar, ini masih asumsi karena kita berbicara masa depan. Jadi, cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan asumsi paling realistis. Caranya dengan melihat kinerja masa lalu untuk diproyeksikan di masa depan. Semakin realistis asumsi yang digunakan, maka hasilnya juga akan semakin realistis. Contohnya seperti ITMG dan ADRO. Kenapa saya gunakan asumsi growth 0%? Karena di tahun 2023, labanya mengalami penurunan. Jadi, dividen di masa depan ini merupakan dividen untuk tahun buku 2022. Yang mana di tahun 2022 kamu sudah tahu bahwa harga komoditas mengalami kenaikan yang juga berdampak kepada kinerja laba batubara yang naik signifikan. Nah, jadi kita asumsikan di sini selama beberapa tahun ke depan ITMG dan ADRO hanya fokus untuk mencapai nominal laba yang sama seperti di tahun 2022. Dengan asumsi payout rasionya juga sama, berarti mereka akan membagikan dividen yang sama seperti dividen di tahun 2022 dalam beberapa waktu ke depan. Menurut saya ini lebih realistis dibandingkan kita memasukkan growth di dalam dua saham ini. Tapi kita lihat ke depannya, apabila mereka mampu untuk menumbuhkan kinerjanya, mungkin kita bisa gunakan growth yang lebih besar dari 0%. Tapi di sini kamu bisa lihat, meskipun growth-nya hanya 0%, untuk modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dengan angka 300-500an juta rupiah saja. Hal itu tentu berbeda dengan saham BNGA, BMRI, dan BBRI. Meskipun kita gunakan growth asumsi 15%, modal yang dibutuhkan untuk memperoleh 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun jauh lebih besar, yaitu berkisar 1,5 hingga 2,5 miliar rupiah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jumlah dividen per share yang dibagikan tidak sebanding dengan harga saham yang mereka perdagangkan. Karena dividen yield-nya jauh lebih rendah dibandingkan dividen yield ITMG maupun ADRO. Disinilah hal yang harus kita perhatikan. Nantinya untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya kita akan membahas hal ini. Jadi nonton dengan fokus. Sekarang kamu lihat dua skenario ini. Fokus ke kolom dividen masa depan dan modal yang dibutuhkan, yang mana ada di dalam kotak berwarna merah ini. Semakin besar dividen di masa depan, modal yang kamu butuhkan akan semakin kecil. Hal itu karena lembar saham yang diperlukan akan menjadi lebih sedikit karena dibantu growth dividen per share-nya. Nah, kamu bisa lihat di sini untuk skenario pertama, misalnya contohnya untuk saham BMRI, dividen masa depan adalah 304. Tapi skenario kedua, dividen per share-nya menjadi 500 per lembar saham. Untuk dividen per share 304, kamu butuh modal sekitar 2,5 miliar dengan harga 6.400. Dan angka ini mungkin sudah tidak realistis di harga sekarang karena BMRI sekarang diperdagangkan pada angka sekitar 7 ribuan rupiah. Nah, untuk skenario lain, apabila dividen di masa depannya 500 per lembar, maka modal yang kamu butuhkan hanya 1,5 miliar. Artinya, modal yang dibutuhkan berkurang 1 miliar rupiah hanya karena dividen per share-nya tumbuh dari 304 menjadi 500 per lembar saham. Dari skenario ini kamu bisa melihat bahwa semakin tinggi dividen per share di masa depan, maka akan berdampak kepada modal yang dibutuhkan semakin rendah.
Jadi di sini, selain kita fokus mengumpulkan lembar saham, kita juga harus mencari perusahaan yang konsisten labanya meningkat, dividen payout rasionya stabil, dan mereka berpotensi memberikan dividen per share yang jauh lebih besar di masa mendatang. Kita tidak hanya fokus dividen saat ini, tapi kita fokus juga kepada dividen yang akan kita terima 5 tahun, 10 tahun ke depannya. Pertanyaannya, apakah mungkin dividen per share BMRI tumbuh dari 304 menjadi 500 per lembar saham? Saat video ini dibuat, BMRI mampu menghasilkan laba 55 triliun di tahun 2023 dan memutuskan membagi dividen per share sebesar 353,95 per lembar saham. Nah, apabila payout rasionya diasumsikan tetap di angka 60%, artinya BMRI harus tumbuh sekitar 41% dari dividen tahun 2023 agar mencapai angka 500 per lembar saham. Kamu bisa lihat di sini, apabila dividen per share-nya 500 per lembar saham, kita butuh sekitar 240.000 lembar untuk memperoleh dividen 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Masalahnya, jika dividen per share-nya naik, berarti labanya seharusnya naik juga. Artinya kenaikan 41% ini meminta BMRI untuk mampu mencetak laba menjadi 77,5 triliun di masa depan. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa dicapai? Apakah realistis? Dan apakah kamu percaya bahwa nantinya BMRI mampu menumbuhkan laba hingga 77,5 triliun rupiah? Tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu, bisa iya, bisa juga tidak. Tapi, izinkan saya berbagai konsep berpikir dengan data yang fakta berikut ini. Ini merupakan laba BMRI di tahun 2010 dengan angka 9,3 triliun rupiah. Dan ini merupakan laba BMRI di tahun 2023 dengan angka 55 triliun rupiah. Jika kamu saat ini sedang berada di tahun 2010, yang mana 2 tahun setelah krisis finansial di tahun 2008, apakah kamu pernah membayangkan perusahaan yang punya laba 9,3 triliun di tahun 2010 nantinya bisa menghasilkan laba 55 triliun di tahun 2023? Nah, rasanya sepertinya kurang realistis di tahun 2010. Tapi ternyata BMRI mampu membuktikan hal itu ternyata bisa terjadi. Apakah dampaknya? Tentu saja sangat berpengaruh kepada dividen per share. Tapi saya mau ingatkan, untuk meningkatkan laba dari 9,3 menjadi 55 triliun tentu jauh lebih mudah dibandingkan harus meningkatkan laba dari 55 triliun menjadi 150 triliun. Karena secara nominal BMRI mempunyai laba yang cukup besar, sehingga apabila membutuhkan kenaikan yang jauh lebih besar, persentase growth-nya harus lebih besar juga. Sekarang kita gunakan saja asumsi lembar saham dan payout rasionya sama agar mempermudah perhitungan. Di tahun 2010 dengan laba 9,3 triliun, BMRI mampu membagi dividen per share sebesar 60,23 per lembar saham. Tapi, saat mencapai laba 55 triliun, dividen per share-nya naik menjadi 353 per lembar saham. Itu artinya ada kenaikan sekitar 487% untuk laba dan dividen per share-nya. Tapi saya mau ingatkan bahwa di sini kita gunakan asumsi lembar saham dan payout rasionya sama di tahun 2010. Jadi apabila kamu mengecek data realnya, mungkin dividen per share-nya bukan 60,23 per lembar saham. Tapi di sini saya mau gunakan payout rasio dan lembar saham yang sama agar gambaran perhitungannya menjadi lebih mudah untuk kamu pahami. Nah, ini yang menarik. Orang yang di tahun 2010 punya 100 lembar saham BMRI mungkin hanya dapat dividen 6.023.000 apabila kita kalikan dengan dividen per share-nya. Tapi dengan lembar saham yang sama di tahun 2024 untuk tahun buku 2023, dividen yang mereka terima sudah mencapai Rp35.396. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dividen per share BMRI tumbuh dari 60,23 menjadi 353,96 di tahun buku 2023. Itu artinya dengan lembar saham yang sama, dividen yang akan kamu terima semakin besar. Ingat, ini belum termasuk dividen rutin yang terus kamu terima sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Karena BMRI ini konsisten membagi dividen setiap tahun, bahkan sejak awal tahun 2000-an. Sekarang kita gunakan saja asumsi growth dividen per share BMRI rata-rata sekitar 14,5% tanpa mempedulikan berapa persentase payout rasio setiap tahun.
Kenapa 14,5%? Karena jika teman-teman lihat, dividen per share yang dibagikan di tahun 2024 ini memberikan total dividen yang mirip seperti realitanya. Di mana pada realita dengan dividen per share 353 untuk 100.000 lembar saham kita memperoleh dividen 35,3 juta rupiah, dan angka tersebut mirip seperti proyeksi apabila kita gunakan growth 14,5%. Nah, ini yang menarik karena dengan angka growth 14,5% setiap tahun, BMRI sudah menawarkan potensi total dividen sekitar 234 juta untuk pembagian dividen tahun 2011 hingga tahun 2024, yaitu tahun buku 2010 hingga tahun 2023. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang, tentu saja potensi dividen yang diperoleh bisa semakin besar. Itulah alasannya kenapa metode ini sangat menarik, khususnya bagi mereka yang punya target memperoleh dividen rutin setiap bulan atau tahun. Tapi saya mau ingatkan lagi bahwa ini dengan asumsi growth 14,5%. Mungkin data realnya tidak seperti ini sehingga harus disesuaikan lagi. Data yang ditampilkan sebelumnya hanyalah asumsi dan proyeksi yang saya buat sendiri menggunakan growth 14,5%. Jadi, kamu bisa membandingkan dengan data real dividen per share BMRI berikut ini. Yang jelas, proyeksi dan data real tentu tidak akan sama, tapi setidaknya kamu bisa memperoleh kerangka berpikirnya. Apabila kamu punya waktu luang, silahkan simulasi sendiri berdasarkan data real yang ada di bawah ini untuk melihat pertumbuhan dividen BMRI dari waktu ke waktu. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat di sini bahwa sejak beberapa tahun yang lalu jika kita tarik jauh jangka panjang sekitar belasan tahun, maka dividen yang dibagikan BMRI jauh lebih besar dari waktu ke waktu. Tentu saja tidak berlaku setiap tahun karena tentunya ada tahun-tahun tertentu di mana terjadi penurunan kinerja. Tapi apabila ditarik jangka panjangnya, hingga saat ini BMRI masih menawarkan dividen yang menarik. Pada video ini saya hanya gunakan contoh satu saham saja, yaitu BMRI untuk perhitungan simulasi. Jadi kamu bisa sesuaikan sendiri dengan karakter saham yang menarik bagi kamu. Yang jelas, pilihlah saham yang punya prospek cerah di masa depan. Produknya selalu dibutuhkan orang, punya manajemen yang berkualitas, laba dan keuangannya terus tumbuh, dan terbukti konsisten bagi dividen minimal 15 tahun terakhir dan cenderung meningkat. BMRI hanya digunakan sebagai contoh saja dan bukan rekomendasi. Banyak juga saham-saham lainnya. Jadi, silahkan cari saham yang sesuai dengan karakter kamu sendiri dan selalu disclaimer on. Kesimpulannya, perusahaan yang konsisten tumbuh setiap tahun dan rutin bagi dividen stabil bisa kita manfaatkan untuk memperoleh dividen masa depan yang semakin besar. Jadi, biarkanlah perusahaan itu yang bekerja keras untuk menumbuhkan labanya dari tahun ke tahun. Kita sebagai pemegang saham, fokus saja untuk mengumpulkan lembar saham sebanyak mungkin pada harga yang masuk akal. Tidak perlu terlalu pusing dengan naik turun harga jangka pendek. Asalkan kinerja perusahaan terus tumbuh, hal itu tidak menjadi masalah. Toh pada akhirnya, yang kita kejar adalah dividen rutin setiap tahun yang semakin besar. Metode ini sangat bermanfaat khususnya bagi mereka yang belum punya uang yang banyak saat ini. Karena kita seakan-akan memanfaatkan pertumbuhan laba perusahaan agar modal yang dibutuhkan semakin kecil. Tapi tentunya metode ini juga tidak lepas dari risiko. Sehingga kamu harus pertimbangkan juga banyak hal sebelum ambil keputusan. Nah, berikut ini kelemahan dari metode proyeksi yang kita gunakan pada video ini. Yang pertama, harga saham yang digunakan adalah tetap. Jadi belum mempertimbangkan kemungkinan harga sahamnya naik atau turun. Jika harga saham naik, modal yang dibutuhkan tentu semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kedua, persentase growth yang digunakan juga konstan, sehingga akan menjadi kurang sesuai jika laba perusahaan turun pada beberapa tahun tertentu. Ketiga, skala perusahaan yang semakin besar membuat seakan-akan pertumbuhan di atas 15% secara konsisten menjadi lebih sulit. Tentu lebih mudah melipat gandakan uang 1 hingga 2 miliar dibandingkan uang 50 triliun menjadi 100 triliun. 4. Untuk mengatasi kelemahan ini, kamu bisa gunakan adjustment setiap ada informasi pembagian dividen, pencapaian laba, dan pergerakan harga yang signifikan. Berikut ini beberapa poin penting dari video tadi. Yang pertama, kalau mau hidup dari dividen, jangan kejar dividen saat ini, tapi kejar dividen di masa depan. Kedua, tentukan harapan dividen per share di masa depan yang ingin kamu terima dengan mengacu pada proyeksi kinerja dari growth masa sekarang. Ketiga, kumpulkan lembar saham sebanyak yang kamu bisa agar dividen di masa depan semakin banyak. Keempat, proyeksikan kinerja perusahaan di masa depan berdasarkan data di masa lalu. Kelima, semakin harga turun itu semakin bagus.
Karena yang kamu kejar adalah jumlah lembar saham. Artinya, kalau harga turun, lembar saham yang kamu dapatkan jadi lebih banyak. Saya tidak akan membahas lagi video yang tadi sudah kamu nonton. Tapi di video ini, saya ingin menggarisbawahi pada satu topik, yaitu menentukan harapan dividen per share di masa depan. Pembahasan ini akan jadi sangat bermanfaat bagi kamu yang menerapkan strategi dividen investing. Jadi simak baik-baik. Maksud dari harapan dividen per share di masa depan adalah seperti ini. Jika di tahun 2024, perusahaan membagikan dividen sebesar 500 per lembar, di masa depan kamu memberi target dividen berapa banyak? Apakah 1000 per lembar, 2000 per lembar, atau berapa? Dan kamu berharap target nominal itu bisa dicapai dalam waktu beberapa tahun dari sekarang. Misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau berapa? Tentu saja sebagai pemegang saham minoritas, kita tidak punya power untuk menentukan dividen per share yang harus dibagi. Karena yang punya hak dan kemampuan hanyalah pemegang saham mayoritas. Tapi ingat, dengan sedikit analisa, ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu proyeksi yang tentunya dibuat serealistis mungkin. Maksud saya seperti ini, kita berusaha memproyeksikan kira-kira di masa depan perusahaan bisa bagi dividen berapa banyak dan berapa lama hal itu bisa dicapai. Agar proyeksi jadi lebih akurat, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti yang pertama, pertumbuhan laba perusahaan minimal 10 tahun. Kedua, kebijakan dividen payout ratio selama 10 tahun. Dan yang ketiga, proyeksi growth laba di masa depan. Apabila kamu sudah bisa membuat proyeksinya, barulah kamu masuk ke tahap 2, yaitu menentukan berapa banyak lembar saham yang akan dikumpulkan, yang tentunya bisa memenuhi biaya hidup setahun. Agar lebih jelas, kita gunakan contoh saja dalam pembahasan. Step pertama, tentukan dulu growth laba selama 10 tahun terakhir. Semakin panjang durasi waktu, semakin bagus. Caranya, dengan melihat data masa lalu minimal 10 tahun terakhir. Di bawah ini merupakan contoh perusahaan ABC dengan reka pertumbuhan laba selama 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 hingga 2023. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa laba ABC naik berkali lipat. Dari tahun 2014 sebanyak 20,6 triliun menjadi 60 triliun di tahun 2023. Tapi, tentu saja perjalanan laba itu tidak selalu naik. Selama 10 tahun ini, laba ABC sempat turun di tahun 2016 sekitar 31% dan turun 38% di tahun 2020. Artinya, di tahun 2016, laba ABC hanya 14,6 triliun. Padahal tahun 2015 sudah 21,1 triliun. Begitu juga dengan tahun 2020 yang hanya 17,6, padahal laba tahun 2019 sudah 28,4 triliun rupiah. Pada step ini yang kamu butuhkan adalah memperkirakan proyeksi growth laba suatu perusahaan. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa growth laba ABC berkisar pada angka minus 38% hingga 73%. Jarak kedua persentase itu tentu sangat jauh. Lalu pertanyaannya, berapa persentase growth laba yang akan kita gunakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu bisa gunakan satu simulasi sederhana saja. Kamu sudah tahu bahwa laba ABC naik dari 20,6 menjadi 60 triliun di tahun 2023. Jadi, yang perlu dicari tahu adalah berapa persentase pertumbuhan rata-ratanya. Jadi, yang perlu dilakukan hanya membuat simulasi sederhana dengan memasukkan beberapa persentase growth dan melihat apakah dengan persentase itu laba di tahun 2023 bisa menjadi 60 triliun atau tidak. Berdasarkan simulasi yang saya pakai, ditemukan growth sekitar 12,6% untuk membuat laba ABC menjadi 60 triliun di tahun 2023 dari yang awalnya 20,6 di tahun 2014. Tapi ingat, metode simulasi ini punya kelemahan. Angka 12,6% kita dapatkan karena dasar laba yang digunakan adalah 20,6 triliun di tahun 2014. Apabila kita gunakan dasar laba yang berbeda, misalnya 14 triliun, tentu akan berpengaruh pada persentase growth laba yang digunakan. Kami bisa coba simulasikan sendiri. Step kedua, setelah mendapatkan proyeksi persentase growth laba, yang perlu kamu lakukan adalah memasukkan persentase tersebut ke dalam nominal dividen per share tahun terakhir. Saya hanya gunakan persentase growth 10% saja dan bukan 12,6% agar perhitungan jadi lebih konservatif. Asumsi yang digunakan di sini adalah dividen payout rasionya sama. Jadi, kamu harus pastikan saham yang kamu beli cenderung bagi dividen dengan payout rasio yang konsisten.
Dividen per share ABC untuk tahun buku 2023 yang dibagi tahun 2024 kita asumsikan 353 per lembar saham. Itu artinya dengan proyeksi growth 10% setiap tahun, angka dividen per share itu bisa tumbuh 1 kali lipat menjadi sekitar 700-an per lembar saham sekitar tahun 2032 atau 8 tahun ke depan. Tentu saja ini hanya proyeksi, sehingga kamu perlu menyesuaikan data proyeksi setiap triwulan berdasarkan data laporan keuangan terbaru. Jika growth laba naik, potensi DPS menjadi double lebih cepat. Begitu juga sebaliknya. Apakah proyeksi ini realistis? Dengan asumsi payout ratio yang sama, berarti apabila kamu berharap dividen per share tumbuh 1 kali lipat, berarti perusahaan juga harus mampu menumbuhkan labanya 1 kali lipat. Dengan kata lain, laba ABC yang tadinya 60 triliun perlu menjadi 120-an triliun di tahun 2031 agar dividen yang dibagi di tahun 2032 menjadi 700-an per lembar saham. Jika ditanyakan kepada saya di masa sekarang, rasanya kurang realistis. Tapi, bagaimana kita bisa membayangkan laba ABC mencapai di atas 100 triliun di masa depan? Meski begitu, seperti yang sudah kamu lihat di video tadi, laba kurang realistis saat ini mungkin saja menjadi realistis di masa depan. Hal itu sama halnya dengan mereka yang melihat proyeksi laba ABC sebesar 60 triliun saat ini dan mereka melihatnya pada tahun 2004 atau 20 tahun yang lalu. Apakah 20 tahun yang lalu menjadi realistis jika perusahaan ABC menghasilkan laba 60 triliun saat ini? Tidak ada yang bisa jamin 100% apakah perusahaan bisa terus tumbuh atau tidak. Hal itu sangat benar. Tapi setidaknya dengan data 20 tahun terakhir, kita bisa punya gambaran dan dasar perhitungan untuk membuat proyeksi 20 tahun ke depan. Akurat 100% tentu tidak. Tapi setidaknya ada alasan yang kuat kenapa kita bisa punya proyeksi seperti itu. Step ketiga, setelah kamu dapatkan proyeksi dividen per share di masa depan, langkah berikutnya adalah mengkonversi biaya hidup ke dalam lembar saham yang dibutuhkan. Misal, biaya hidup setahun adalah 120 juta. Apabila dividen per share menjadi 918 per lembar saham di tahun 2034, artinya kamu butuh mengumpulkan 130 ribuan lembar saham. Tapi, apabila kamu sudah ingin hidup dari dividen saat dividen per share-nya di angka 700-an rupiah, artinya kamu butuh kumpulkan 158 ribuan lembar saham. Jumlah lembar saham yang jauh lebih banyak karena durasi waktu semakin singkat. Apakah kamu sudah melihat satu hal penting? Ingat baik-baik, yang kita fokus adalah lembar saham dan bukan harga saham. Tidak peduli kamu beli saham di harga berapa, selama lembar saham bisa dikumpulkan, itu sudah cukup. Memang sih, semakin tinggi harga belimu, modal yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah berusaha membeli saham di harga yang terbaik, semakin rendah, semakin bagus. Dengan punya mindset ini, kamu jadi senang jika harga saham turun signifikan. Karena artinya kamu bisa kumpulkan lembar saham lebih banyak dengan modal lebih sedikit. Logikanya, apabila perusahaan bisa terus tumbuh setiap tahun, semakin lama lembar saham yang kamu butuhkan jadi lebih sedikit karena laba perusahaan semakin besar. Di tahun 2025, kamu butuh sekitar 300-an ribu lembar saham untuk memperoleh dividen 120 juta per tahun. Tapi di tahun 2034, kamu hanya butuh sekitar 130-an ribu lembar saham. Menarik kan? Jumlah lembar saham yang semakin sedikit dan dividen per share yang semakin bertambah. Padahal, modal yang kamu butuhkan juga menjadi lebih sedikit. Inilah arti sebenarnya dari kalimat, jadi pemegang saham itu beli saham perusahaan, biarkan manajemen yang kerja, dan pemegang saham yang terima hasil setiap tahun. Tapi ingat, untuk menerima dividen yang cukup besar untuk memenuhi biaya hidupmu, tentu butuh waktu yang panjang. Kecuali saat ini kamu sudah kaya dan bisa beli saham dengan angka miliaran bahkan puluhan miliar rupiah. Tapi di sisi yang lain, metode ini memberikan opsi kepada kita yang hanya punya dana terbatas untuk bisa mencapai freedom di masa depan. Caranya sederhana, kumpulkan lembar saham sesuai dengan proyeksi yang kamu buat. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika kenyataan tidak sesuai proyeksi? Apabila 10 tahun ke depan ternyata dividen perusahaan tidak sesuai ekspektasi, kamu bisa mempertimbangkan apakah akan terus hold atau dijual. Perusahaan yang kinerjanya turun terus tentu akan kelihatan lebih cepat dari sebelumnya. Kita tidak perlu tunggu 10 tahun ke depan hanya untuk mengetahui hal itu. Maksud saya di sini, kamu harus rutin update saat kinerja terbaru terbit. Baca laporan keuangan dan update berita terkini. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan masih baik-baik saja
atau ada hal penting yang harus diwaspadai sehingga kamu harus cepat-cepat menjual sahamnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, pembahasan di video ini merupakan salah satu topik yang dibahas di ebook Strategi Nabung Saham. Apabila kamu ingin belajar lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Tersedia juga file Excel yang bisa digunakan untuk membuat simulasi dan proyeksi. Diharapkan dengan ebook dan file Excel ini, kamu jadi punya pandangan yang lebih luas tentang cara proyeksi kinerja perusahaan dan menerapkan metode dividen investing. Info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Selain strategi nabung saham, ada juga ebook Stock for Living yang fokus membahas strategi untuk hidup dari saham. Dua ebook tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga pembacanya memiliki cara pandang yang lebih luas. Detail pembahasannya bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.